Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah curahkan untuk kita semua. Mulai dari nikmat kesempatan kesehatan dan nikmat istiqomah untuk berada di atas jalan hidayah ini. Salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan seluruh kaum muslimin yang tetap istiqomah di jalan yang beliau bawakan, termasuk kita semua. Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini judul kita atau materi kita adalah penawar lelah pengemban dakwah. Jadi materi ini kami ambil beberapa nasihat dari seorang pejuang yang lama berjuang sebagai seorang mujahid di Palestina, Abdullah Azzam, yang beliau menulis sebuah buku yang memang diperuntukkan untuk para pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan judul Penawar Lelah Pengemban Dakwah atau Penawar Lelah Pejuang Dakwah. Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang dimaksud daripada penawar lelah daripada para pejuang dakwah di dalam buku ini adalah perjuangan itu sendiri, ya. Jadi penawar lelah pengemban dakwah bukan istirahat, ya, atau bukan minum suatu minuman yang mengandung energi, ya. Tetapi salah satu kesimpulan daripada buku ini adalah penawar lelah bagi pejuang dakwah adalah perjuangan itu sendiri. Apa buktinya ikhwan sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Khalid Al-Walid, ya, betapa banyak medan perang yang beliau pimpin sebagai komandan atau panglima. Maka ketika beliau terbaring sakit dan di akhir hayat beliau pun menangis. Dan apa yang membuat beliau menangis? Ya, kerinduannya, ya, untuk kembali ke medan jihad. Ya. Dan yang ia tangisi adalah keadaannya. Dia adalah seorang mujahid yang namanya ketika didengar oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala mereka menjadi gentar, tetapi dia harus terbaring sakit menunggu ajalnya di atas pembaringan. Ya. Dan Salahuddin Al-Ayyubi, di dalam buku juga ini disampaikan, kebahagiaannya adalah berada di atas medan perang. Ya. Disampaikan bahwa kebahagiaan seorang Salahuddin Al-Ayyubi adalah seorang pangeran, yang tentu pangeran itu, ya, mempunyai harta yang bergelimang di istana dengan permadani yang mewah dan segala perbendaharaan dunia. Tetapi apa kata beliau? Kebahagiaanku adalah di bawah dentingan-dentingan pedang, di bawah kilatan-kilatan pedang, ya, desiran-desiran anak panah dan sambaran-sambaran tombak berbatalkan pedang
diterpa dinginnya angin malam di tengah padang pasir dan terbakar di siang harinya. Nah, ini ikhwan sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami awali beberapa nasihat dari atau kata-kata yang bijak dari seorang pejuang, Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau mengatakan, saya meminta kekuatan dan Allah memberi saya kesulitan untuk membuat saya kuat. Ya. Saya bertanya tentang kebijaksanaan dan Allah memberi saya masalah untuk diselesaikan. Saya meminta keberanian dan Allah memberi saya tenaga untuk bekerja. Dan saya meminta keberanian dan Allah memberi saya berbagai macam bahaya untuk diatasi. Jadi keberanian itu tidak serta-merta ya. Tetapi Allah senantiasa memberikan kita berada pada situasi yang sulit. Kemudian muncullah ya sifat keberanian itu. Saya meminta nikmat dan Allah memberi saya peluang. Ya. Saya tidak meminta apa-apa untuk diri saya. Tetapi saya menerima semua apa yang saya butuhkan. Ya. Ikhwan sekalian di belakang Allah Subhanahu wa taala. Seorang pejuang di Mesir, Hasan al-Banna, beliau pernah berkata, andaikan perjuangan itu mudah, pasti ramai orang yang menyertainya. Ya. Dan andaikan perjuangan itu sangat singkat, maka pasti banyak orang yang istiqomah. Andaikan perjuangan itu menjanjikan kesenangan dunia, maka pasti ramai-ramai orang untuk mengikutinya. Ya. Tetapi hakikat perjuangan itu adalah naik turunnya, maju mundurnya, sakit pedihnya akan menjadi kebahagiaan yang tidak sembarang orang bisa merasakannya. Jadi penawar lelah pejuang dakwah adalah perjuangan. Karena perjuangan itu adalah kenikmatan. Ya, bagi mereka yang telah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang nikmatnya perjuangan itu bukan sembarang orang yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakannya. Dan ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya perjuangan adalah eksistensi seorang muslim. Ya. Bukti bahwa kita adalah pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berpartisipasi di setiap perjuangan. Dan perjuangan-perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tertinggal dari setiap perjuangan Rasulullah SAW banyak ayat dan banyak hadis yang menceritakan tentang mereka bahwa mereka adalah orang-orang munafik. Kita akan bacakan ayatnya nanti. Mereka adalah orang-orang munafik. Banyak orang yang telah meninggal, tetapi nama baik mereka tetap kekal dikenang oleh manusia. Kenapa? Karena mereka adalah pejuang. Karena mereka adalah pejuang. Dan banyak orang yang masih hidup, tetapi seakan-akan mereka adalah orang yang mati yang tidak berguna. Karena keberadaannya di muka bumi ini sama saja dengan ketidakberadaannya. Ya. Dia ada atau tidak ada sama ji. Ya. Tidak juga membawa kekuatan apa-apa. Bahkan kalau ada bikin ricuh. Saya tidak menyinggung siapa-siapa. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i, ya, aku kagum terhadap pemuda yang dia menjinjing kitabnya, ya, kemudian ada pulpen diselip di telinganya pena. Dia adalah penuntut ilmu. Dia adalah pemuda yang mengisi masa mudanya dengan kebaikan, dengan ilmu. Tapi kalau yang diselip di sini adalah rokok, ya.
Bukan saja untuk memperbaiki dirinya, tapi dia menghancurkan umat, keluarganya. Nah, maka ikhwan sekalian di belakang Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Asy-Syafi'i ketika ada seorang pemuda yang dia tidak sibuk untuk memperbaiki dunianya, dia juga tidak sibuk untuk memperbaiki akhiratnya, maka bertakbirlah. Maka bertakbirlah. Kalau ada pemuda seperti ini yang kalian lihat lalai, maka bertakbirlah kepadanya 4 kali. Jadi kalau ada yang sedang datang di depan, takbir 4 kali. Apa itu? Takbir orang tuh orang mati. Maka muridnya Imam Syafi'i mengatakan, kenapa dia dikatakan orang mati? Maka apa kata Imam Syafi'i? Ya, muridnya mengatakan kalau dia mati seharusnya ada kuburannya, wahai Syekh. Maka apa kata Imam Syafi'i? Jasadnya adalah kuburan bagi jiwanya. Jasadnya adalah kuburan bagi jiwanya, karena jiwanya telah mati sebelum dia dimasukkan ke dalam kuburan. Ya, jiwanya telah mati. Nah, ini ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada seorang ulama mengatakan, barang siapa tidak peduli terhadap nasib agama, berarti dia tidak punya agama. Dan barang siapa yang semangatnya tidak berkobar-kobar ketika agamanya dihina atau ditimpa musibah, maka Islam tidak membutuhkan orang seperti ini. Ya. Kemudian ikhwan sekalian di belakang Allah Subhanahu wa taala, perjuangan adalah penawar lelah bagi pejuang itu sendiri, sesuai dengan apa yang diungkapkan Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab? Aku telah membuktikan bahwa kenikmatan hidup itu ada pada kesabaran, ya, ketika kita berada, ya, ketika kita berkorban. Jadi ada pada kesabaran ketika kita berkorban, ya. Sehingga ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka para mujahid akan terus berjuang dalam situasi apapun. Ya. Mereka akan senantiasa mampu mengambil perannya, berpartisipasi di tengah kesulitan apapun. Inilah yang ditampilkan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Beliau sedang sakit. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW mau memilih pemimpin perang, maka dia mencari Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Rasulullah, mana Sa'ad? Maka sahabat menyampaikan, dia sakit wahai Rasulullah. Tidak. Ya, yang memimpin perang ini dia Sa'ad, panggil dia. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas pada saat itu sementara seluruh badannya penuh dengan bisul. Ya, seluruh badannya penuh dengan bisul. Dan dia memimpin perang dalam keadaan ditandu. Ya, memimpin perang dalam keadaan ditandu, dan dia tengkurap memimpin perang di atas tandu. Sehingga ikhwan sekalian di belakang Allah SWT, dia pun mengatur strategi perangnya, ya, mengatur pasukannya dari atas tandu ini sambil tengkurap, dan tidak terasa seluruh, ya, bisul-bisul yang ada di badannya itu meletus. Begitu semangatnya memimpin perang. Mana nih pemilihan panitia, kota panitia? Afwan Ustaz. Ya, lagi flu berat sedikit. Ya. Maka ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang pejuang itu akan selalu mampu berkorban, berinfak dalam kondisi rezekinya pun menyempit. Ya, makanya kata Allah SWT, anfiqu fis sarra'i wad darra. Ya, dan berinfakkanlah hartamu dalam keadaan lapang maupun sempit. Nah, sehingga sekalian di belakang Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi seorang pejuang, membuktikan eksistensi kita sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, poin yang pertama yang akan kami sampaikan adalah jangan melewatkan setiap momentum yang ada. Ketika ada kesempatan perjuangan, jangan selalu banyak mengatakan afwan. Ya, capek kita itu ustaz dengar afwan. Ya, lama tak dibina, setiap diberi amanah afwan ustaz. La haula wala quwwata.
Nah, jadi jangan lewatkan momentum, dan setiap kesempatan perjuangan yang kita lewatkan itu akan menjadi penyesalan. Itu akan menjadi penyesalan baik di dunia maupun di akhirat. Ada satu contoh momentum yang diberikan Allah Subhanahu wa taala terhadap dua budak. Momentumnya sama, yaitu Bilal bin Rabah dan Wasi. Dia adalah sama-sama budak ini, sahabat karib, sering curhat sama-sama, ya, duduk sama-sama. Maka ketika Rasulullah SAW mendakwakan Islam ini, maka dari kalangan budak, ya, Bilal bin Rabah termasuk orang yang cepat menyambut dakwah Rasulullah SAW. Sehingga apa yang dirasakan Bilal bin Rabah, dia harus merasakan, ya, kerasnya penyiksaan orang-orang Quraisy, karena pada saat itu kondisi Islam dalam keadaan lemah. Tetapi Bilal bin Rabah menyambut momentum ini. Dia istiqomah, dicambuk oleh majikannya Umayyah. Setelah dicambuk, dia ditindih di tengah padang pasir dengan batu yang sangat besar, sambil terus ditawarkan, kembalilah kepada agama nenek moyang kamu, tinggalkan Islam. Setiap dia dicambuk dan ditawarkan untuk meninggalkan Islam, dia mengatakan ahad, ahad. Maka Wasi senantiasa datang membisik, jangan mau terlalu, tinggalkan itu sisata ini. Maka dia yang diajak, Bilal bin Rabah tidak. Ini adalah agama yang benar. Wahai Wasi sahabatku, ya, marilah mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat ini akan menjadi penyesalan dan tidak. Ya, saya tidak mau merasakan penderitaan seperti ini. Maka apa yang terjadi di tengah-tengah, ya, puncak penyiksaan orang-orang Quraisy, ya, terhadap Bilal bin Rabah, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, membayar momentum, ya, yang disambut oleh Bilal bin Rabah, yaitu kemerdekaan. Dan salah satu yang diimpikan seorang budak adalah kemerdekaan. Tiba-tiba datang, ya, Abu Bakar As-Siddiq dengan beberapa sahabat membebaskan Bilal bin Rabah. Subhanallah. Dia langsung dibayar sama Umayyah, ya, langsung dibayar kemudian dibebaskan. Setelah itu tidak ada lagi yang boleh mengganggu beliau karena dia adalah seorang yang merdeka. Mendengar, ya, Bilal bin Rabah, istri Wasi ini menyampaikan kepada Wasi, wahai Wasi, Bilal bin Rabah telah dimerdekakan oleh Abu Bakar. Maka ini adalah penyesalan. Seandainya saya ikut Tomak dari dulu, mungkin saya ikut dibebaskan oleh Abu Bakar. Dan Abu Bakar ini terkenal dia yang paling banyak membebaskan budak. Maka hatinya menjadi marah, ikhwan sekalian. Kemudian Bilal datang menawarkan, wahai Wasi, ikutlah Islam, ya, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Maka apa kata Wasi? Saya akan mencari kemerdekaanku dengan jalanku sendiri. Dengan jalanku sendiri. Maka apa yang, ya, dialami Wasi, sampai di perang Uhud dia tetap menjadi kafir. Ya, dan di perang Uhud inilah majikannya menawarkan kemerdekaan. Ya, dengan pekerjaan dia harus membunuh Hamzah. Dia harus membunuh Hamzah. Maka dia mengatakan, inilah kesempatan saya untuk mendapatkan kemerdekaan. Saya akan membunuh Hamzah dan saya akan mendapatkan berbagai macam hadiah. Berbagai macam hadiah. Maka dia terus melatih ketangkasannya, skillnya. Dia adalah seorang budak yang ahli melempar tombak. Maka ketika perang berkecamuk, tidak ada yang ia bunuh selain Hamzah. Hamzah terus dia ikuti. Kapan Hamzah lalai, maka disitulah dia, ya, melemparkan tombaknya dan menembus, ya, dada Hamzah, ya, yang dikenal dengan singa padang pasir. Maka dia mendapatkan kemerdekaannya. Pada saat orang-orang Quraisy pulang, kemudian mengadakan rapat bertemu, ya, di ruang rapat mereka, tiba-tiba Wasi datang juga,
bergabung dengan mereka. Ya, karena dia mengatakan sudah punya uang, punya emas, punya harta, dan dia pun memakai pakaian kebesaran layaknya orang-orang yang pembesar Quraisy. Maka datang duduk bersama mereka, maka apa kata orang-orang Quraisy? Walaupun kau telah merdeka, ya, statusmu tidak akan pernah berubah. Kau adalah mantan budak. Maka sakit hatilah si Nuwas. Penyesalan yang pertama, ternyata apa yang impikan dia tidak dapatkan dengan membunuh Hamzah. Ya, paman yang sangat dicintai Rasulullah SAW. Kemudian sampai penaklukan Mekah, Wasi ini memeluk Islam. Tetapi keislamannya ini, ya, tidak akan membawa kemuliaan seperti kemuliaan yang dapatkan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, bahkan kata Rasulullah SAW, wahai Bilal, apa yang kau amalkan? Kenapa kau mendahuluiku masuk ke dalam surga? Apa maksudnya wahai Rasulullah? Aku telah mendengar terempahmu di dalam surga. Subhanallah, dari seorang budak, ya, kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia mengambil momentum tersebut. Kemudian dia menjadi seorang gubernur di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Maka ini Wasi apa yang dialami, keislamannya, ya, itu pun masih memberikan penyesalan, menyisakan penyesalan, ikhwan sekalian. Bahkan kata Rasulullah SAW, ya, disampaikan kepada sahabat supaya Wasi itu kalau duduk jangan duduk di hadapan Rasulullah SAW. Kenapa? Setiap melihat wajah Wasi ini, Rasulullah SAW itu mengingat Hamzah pamannya yang dibunuh. Bukan berarti Rasulullah tidak memaafkan, tapi dia itu mampu memberikan kesedihan kepada Rasulullah SAW. Sampai-sampai dia jangan dekat-dekat kepada Rasulullah. Padahal para sahabat yang mereka berlomba-lomba untuk bisa dekat kepada Rasulullah SAW. Ini adalah penyesalan. Kemudian dia pun ikut perang di masa Abu Bakar As-Siddiq untuk menumbangkan, ya, nabi palsu. Siapa lagi, Ustaz? Musailamah, ya, Al-Kadzab. Maka dia pun bertekad dengan tombaknya yang dia membunuh Hamzah, maka dia juga akan membunuh nabi palsu ini yang telah mengganggu dakwah kaum muslimin, dan berhasil, ya. Dan dia dengan harapan ini membunuh seorang pendusta, dia kaum muslimin mampu memaafkannya atau mampu melupakan peristiwa ketika dia membunuh Hamzah. Tetapi siapa yang mampu melupakan peristiwa Uhud ketika Hamzah dicabik-cabik badannya, dibuka badan dadanya, kemudian diambil jantungnya oleh Hindun. Ya, ini ikhwan sekalian. Maka sampai kematiannya datang, Wasi terus menjadi orang yang menyesal kenapa dia tidak mengambil, ya, jalan bersamaan dengan Bilal bin Rabah. Maka setiap kesempatan ikhwan sekalian ambil, ya, momentum yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mengambil momentum itu lebih dahulu selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Dengan mereka lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sesudah peristiwa Fathul Mekah. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi jelas Allah Subhanahu wa taala membedakan orang yang berjuang bersama Rasulullah sebelum Mekah ditaklukkan itu jauh lebih tinggi derajatnya di sisi Allah daripada mereka yang ikut di belakangan. Kenapa? Karena tantangannya jauh lebih dahsyat dan tantangannya jauh lebih berat. Coba bayangkan ikhwan sekalian, orang-orang yang menemani Rasulullah SAW sebelum Fathul Mekah pernah diboikot selama 3 tahun yang dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Sampai-sampai sahabat-sahabat Rasulullah SAW harus makan daun dengan kulit.
Dan pernah mereka dikepung yang dikenal dengan perang Khandaq atau perang Ahzab, ketika orang-orang Quraisy bermaksud menghancurkan Madinah. Luar biasa. Tidak, mereka merasakan banyak penderitaan dibanding orang-orang yang mengikuti kaum muslimin setelah penaklukan Mekah. Makanya derajatnya selalu lebih tinggi. Dan di ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar wa addalahum bi ihsan radallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan Ansar dan Muhajirin dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah telah ridha kepada mereka dan mereka pun telah ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang pertama berada di perjuangan selalu lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang mengikuti di belakangnya. Maka ambil kesempatan ini. Begitu juga dengan perjuangan di lembaga kita, tidak sama. Ya. Ustadz Ja'far dengan orang-orang yang mengikuti di belakangnya. Para ustadz atau para khatib yang lahir di masa ini dengan di masa-masa Ustadz Ja'far dan Ustadz Inca. Kita tidak merasakan seperti apa yang mereka rasakan. Ustadz Ja'far ya pernah suatu ketika turun dari mimbar langsung dikepung, ditahan, didebat. Kita pernah didebat setelah khutbah, sini dulu Ustadz. Apa maksud itu tadi? Ketika mereka sekarang alhamdulillah karena nama lembaga kita sudah diperhitungkan, maka tidak ada yang berani mendebat kita turun dari mimbar. Dulu kita turun dari mimbar, nah tungguin itu apa maksud itu. Jangan coba-coba ya. Subhanallah ikhwan sekalian. Dan pernah istri-istri kita yang cadar dipanggil setan. Kita masih rasakan itu ikhwan sekalian. Kita masuk di kampung-kampung atau di lorong-lorong yang mereka masih asing dengan orang yang bercadar. Maka mereka mengatakan, "Mama, ada setan." Tantangan kita ikhwan sekalian tidak sama. Ada setan sana. Apa? Bukan setan, itu ustazah. Tapi subhanallah sekarang karena berkat perjuangan akhwat-akhwat kita, coba kalau ada akhwat yang bercadar, mindset anak-anak itu telah berubah. Walaupun bukan ustazahnya, dia panggil ustazah. Subhanallah. Dan istri saya sering seperti itu dipanggil, tiba-tiba disangka guru mengajinya, padahal bukan. Ustazah, ternyata bukan. Maka ini ikhwan tidak sama. Setiap pejuang yang telah menorehkan nama mereka dengan tinta emas selalu lahir dalam situasi adalah ketika mereka dihadapkan dengan kesulitan yang luar biasa ikhwan sekalian. Abu Bakar di mana dia dapat gelar As-Siddiq. Ketika para manusia mendustakan kedatangan Rasulullah SAW ketika peristiwa Isra Mi'raj. Ketika para sahabat yang lain goyah dan seakan-akan kabar ini adalah kabar yang tidak masuk akal. Banyak sahabat yang goyah ikhwan sekalian. Tetapi kata Abu Bakar As-Siddiq, apa yang dikatakan sahabatku itu adalah kebenaran. Dan kapan Umar bin Khattab mendapatkan gelar Al-Faruq? Ketika orang-orang Quraisy di tengah puncak-puncak penyiksaan kepada kaum muslimin. Pada saat itu Abu Bakar ketika hampir menyiksa saudaranya Fatimah yang sedang membaca surat Toha, dan Umar bin Khattab juga berada pada puncak kemarahan karena dia menyaksikan kegaduhan yang ada di Jazirah Arab karena suatu dakwah yang dibawa Rasulullah SAW. Maka dia membawa pedangnya dan mengatakan, kayaknya memang yang membuat kegaduhan ini adalah Muhammad, maka demi Allah saya akan membunuhnya, saya sendiri akan membunuhnya. Maka di tengah perjalanan dia ketemu dengan kerabatnya, "Mau kemana wahai Umar?" "Membunuh Muhammad." Maka apa kata kerabatnya? "Selesaikan dulu keluargamu. Sesungguhnya adikmu Fatimah itu telah masuk Islam." Maka dia balik kembali. Jadi dipati adiknya ini bersama suaminya dan iparnya sedang membaca surat Toha, maka diambil. Dirampas, kemudian dibaca
dengan surat Toha ini beberapa ayat dibaca, maka bergetarlah tangan Umar bin Khattab dan jatuh. Setelah itu dia mengatakan, antarkan aku kepada Muhammad. Dan dia datang dengan bawa pedangnya, kutuk-kutuk pintu. Para sahabat doa, kata-kata Umar. Maka mereka semua terperanjat. Karena Umar adalah salah satu orang yang paling ditakuti di Jazirah Arab, di orang-orang Quraisy. Maka apa kata Hamzah yang lebih dulu memeluk Islam, salah satu pendekar kaum muslimin? Jika dia datang cari gara-gara, saya akan membunuhnya dengan pedangnya. Ya, maka masuk Umar, langsung diambil bajunya sama Hamzah, langsung diambil, digertak. Maka dia mengatakan, tidak, aku datang di sini untuk menyatakan keislamanku. Setelah itu apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Bukankah ini kebenaran? Jangan sembunyi-sembunyi. Maka Umar bin Khattab lah yang membawa kaum muslimin yang sebelumnya sholat secara sembunyi-sembunyi, sholat di depan Makkah. Ya, langsung sholat di depan Makkah. Orang-orang Quraisy datang mau menganiaya, ternyata sudah ada Umar di sana. Ya, sudah ada Umar. Ada Umar. Apa yang dilakukan Umar? Dia ketuk semua pemuka orang-orang Quraisy. Assalamualaikum apa? Setelah diketuk, dibuka pintu. Apa kamu telah mendengar berita? Berita apa? Aku telah Islam. Yang sebelumnya ketika mereka Islam sembunyi-sembunyi, aku telah Islam. Maka ditutup pintunya. Binasalah kau Umar. Diketuk semua pintu pembesar-pembesar orang Quraisy. Maka mereka mengatakan, wahai Umar, jangan terlalu ekstrim ya. Jangan terlalu santai. Diamlah, jangan terlalu agresif. Maka apa kata Umar? Saya akan terus memisahkan antara yang hak dan yang batil. Disinilah dia mendapatkan gerak al-Faruq. Setiap kesempatan di mana didapatkan gelar Saifullah oleh Khalid Al-Walid di situasi yang sangat genting, yaitu perang Mu'tah. Di perang Mu'tah ketika 3 pendekar atau 3 panglima Rasulullah SAW semuanya gugur, tidak ada pemimpin lagi di pasukan kaum muslimin. Maka kaum muslimin membaiat, ya, menunjuk Khalid Al-Walid yang hampir-hampir dibinasakan oleh pasukan Romawi. Maka dia mengambil amanah ini yang orang-orang Romawi sudah yakin pasti akan mampu memusnahkan orang-orang muslim. Di situasi yang genting ini, yang para sahabat yang lain pun sudah putus asa bisa mampu meloloskan diri, tapi Khalid Al-Walid mengambil kesempatan ini dengan kecerdikannya, dengan ahli strateginya, dia mampu menyelamatkan kaum muslimin. Jibril datang kepada Rasulullah SAW, telah terhunus pedang Allah, yaitu Saifullah. Ini ikhwan sekalian, setiap kesempatan yang kita diberikan Allah SWT jangan dilewatkan. Itu akan menjadi penyesalan baik pada saat ini maupun sampai di hari kiamat nanti. Setiap perjuangan berpartisipasi, ya. Jangan terlalu banyak afwan, ya. Orang-orang yang lahir para ustaz, ya, mereka dilahir di situasi yang sulit. Seperti Ustadz Dayat, dia lahir di Kampas. Sama Ustadz Padli. Ya, ada Ustadz kita, Ustadz baru kita, Ustadz Asyari, mereka lahir di situasi yang sulit, yaitu situasi Kampas, kandang paksa. Ya, kandang paksa. Jadi kalau terlalu banyak ketika diberikan amanah, ya, mengatakan afwan, sampai kapan kita akan bilang begitu, afwan. Ya, dan setiap ada perjuangan manfaatkan itu ikhwan sekalian. Kemudian poin yang kedua, ya, sebagai obat atau penawar lelah pengaman dakwah, ya, luruskan niat kita semata-mata ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan senantiasa, ya, mengabdikan dirinya untuk agama ini, ya, dalam kesendiriannya atau dalam diketahui manusia atau tidak diketahui oleh manusia. Karena kalau kita mencari sanjungan-sanjungan manusia, maka ketika tidak ada sanjungan, maka itu kita telah futur atau akan mundur dari perjuangan ini. Ya. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita ada 3 orang yang akan pertama-tama dimasukkan ke dalam neraka. Yang pertama adalah
seorang pejuang, mujahid. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya, kemudian dia tidak menyangkalnya. Kemudian kata Allah, apa yang kau telah perbuat terhadap nikmat tersebut, aku telah berjuang di jalan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kamu bohong, kamu dusta. Kamu berjuang hanya mau dikatakan sebagai pejuang, pemberani, mujahid, ustaz. Manusia telah memberikan itu. Maka dia pun diseret ke dalam neraka. Ini amalan besar, puncaknya Islam. Tetapi karena niat, ya, maka itu tidak menjadi nilai apa-apa, tidak memberikan manfaat apa-apa pada hari kiamat. Ya. Begitu juga dengan penghafal Al-Quran, ya, mengatakan, ya, saya menyampaikan ilmu, menyampaikan agama, tidak. Ya, kamu, ya, hanya ingin dikatakan sebagai qori. Ya. Nah, kemudian ada juga yang orang kaya yang mengatakan, saya dengan hartaku berinfak, dan tidak. Kamu hanya ingin dikatakan sebagai orang yang dermawan. Kamu puas dengan itu. Kamu senang ketika manusia menyanjung. Kalau disebut, Haji, weh cepat menoleh. Kalau dipanggil ke disebut namanya, tidak pernah menoleh. Dia senang dengan panggilan haji. Nah, ini contoh ikhwan sekalian ya. Kemudian yang ketiga adalah senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama turun ayat adalah Al-A'la atau Al-Alaq. Perkara Allah semata memerintahkan kita untuk bersungguh-sungguh dalam perkara ilmu. Yang kedua adalah Al-Muzammil. Yang ketiga adalah Al-Mudaththir. Al-Muzammil ini memanggil Rasulullah SAW, wahai orang-orang yang berselimut. Ya ayyuhal muzammil kumil laila illa qalila nisfahu awinkus minhu qalila, dan seterusnya. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah, ya, dirikan sholat, bersihkan pakaianmu. Allah Subhanahu wa taala dalam surah ini memerintahkan, ya, supaya Rasulullah SAW melakukan ketakwaan. Kenapa? Di dalam ayat ini, surah ini kata Allah Subhanahu wa taala, karena aku akan memberikan perkataan yang berat, qaulan syadida, yaitu perintah untuk berdakwah, menyampaikan kepada manusia perintah-perintah kewajiban dan menyampaikan kepada manusia larangan-larangan. Yang perkataan yang berat ini akan ditantang oleh manusia. Di dalam surah ini Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk membekali dirinya dengan berbagai macam kesolehan, kesan dan ketakwaan. Maka seorang pejuang yang pertama dilakukan adalah menghiasi dirinya dengan ketakwaan. Karena di surah Al-Mudaththir Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW, wahai orang yang berselimut, bangunlah, beri peringatan kepada manusia. Ya, beri peringatan kepada manusia. Ya. Sehingga yang menjadi kekuatan untuk kita dalam berdakwah adalah ketaatan. Umar bin Khattab, beliau mengatakan, kalau kita tidak mampu mengalahkan musuh kita dengan ketaatan kita, maka musuh kita akan mengalahkan kita dengan kekuatan mereka. Ya, jika kita tidak mampu mengalahkan musuh dengan ketaatan kita, maka mereka akan mengalahkan kita dengan kekuatan mereka. Kenapa? Apa buktinya? Umar bin Khattab berpendapat setiap kemenangan kaum muslimin karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan pertolongan. Bukankah di perang Badar kaum muslimin hanya berjumlah 300 orang melawan 1000 orang Quraisy dengan perlengkapan yang lengkap, dengan makanan, ya, logistik yang lengkap. Tetapi Allah SWT memenangkan kaum muslimin. Apa yang menyebabkan mereka dimenangkan? Karena ketaatan. Dan begitu juga dengan perang-perang yang lain. Selalu perang kaum muslimin, jumlah kaum muslimin itu selalu lebih sedikit. Kenapa? Kata Umar bin Khattab, kalau kita mengandalkan kekuatan kita, bukan ketaatan kita, maka kita tidak akan pernah memenangkan perang. Kenapa? Jumlah mereka lebih banyak, persenjataan mereka lebih lengkap, dan logistik mereka lebih banyak. Maka kalau kita mengandalkan kekuatan kita,
kita tidak akan pernah menang melawan musuh-musuh kita. Maka sesungguhnya perangilah orang-orang kafir dengan ketaatan kita. Dengan ketaatan kita. Kemudian, ya ikhwan sekalian, jauhi kemaksiatan. Karena maksiatan akan memporak-porandakan kekuatan kaum muslimin. Ya. Di perang Uhud, kaum muslimin ditimpa kekalahan hanya beberapa pelanggaran yang dilakukan segelintir orang. Hanya kurang lebih 40 atau 50 orang pemanah. Dari pasukan kaum muslimin yang kurang lebih, ya, dikatakan di sini perang Uhud yang tinggal 700 orang. Karena sebelumnya berjumlah 1000 orang, tetapi di tengah perjalanan ada yang pulang. Tidak lebih dari 4 atau 7% ini yang diperintahkan Rasulullah berada di atas bukit sebagai pasukan pemanah. Dan mereka yang melanggar perintah Rasulullah SAW, ya, ini adalah kemaksiatan, pelanggaran. Maka apa yang dirasakan kaum muslimin? 70 penghafal Al-Quran syahid di perang ini. Gigi Rasulullah SAW patah. Ya, Hamzah, tubuh beliau yang kekar robek-robek dengan ya senjata-senjata orang Quraisy, hanya gara-gara pelanggaran yang segelintir orang. Ya, yang hanya sekitar 40 orang dari jumlah kaum muslimin 1000 orang. Ya, hanya 4%, tetapi apa akibatnya? Allah Subhanahu wa taala menimpahkan ya kekalahan kepada mereka. Makanya salah satu yang perlu diperhatikan, ya yang sangat diperhatikan para panglima perang kaum muslimin adalah ketaatan kaum muslimin, dan supaya mereka menjaga ketaatan menjaga diri mereka dari kemaksiatan. Ketika mau ditaklukkan Yerusalem, yang diperiksa itu adalah pasukannya. Ada yang sedang sholat malam, ada yang sedang mengaji, ada yang sedang saling menasehati. Kemudian didapati tidak ada pelanggaran, maka panglima ini mengatakan, esok kita akan taklukkan Yerusalem. Ya, kenapa? Karena tidak ada yang melakukan pelanggaran dan semuanya berada di atas ketaatan. Dia menjadi yakin. Nah, ini ikhwan sekalian. Kemudian yang kelima, ya, berkorban secara totalitas. Jadi menjadi pejuang itu kita total. Jangan hal-hal yang sisa-sisa dari kita. Jangan hal yang sisa-sisa saja. Kalau sempat tompak, tidak seperti itu. Abdullah Azam, ya, beliau menyampaikan sesungguhnya yang dikehendaki oleh Islam adalah sebagian besar waktumu, bukan sebagian kecil. Ya, sebagian besar dari waktumu, hampir seluruh hartamu, seperti yang dilakukan Abu Bakar, Utsman, ya, Umar. Dan segarnya masa mudamu, waktu kamu masih sangat kuat, di situ kamu sangat dibutuhkan oleh Islam. Islam menghendaki dirimu dan seluruhnya. Islam menghendaki saat kamu masih bertenaga, bukan kamu di saat telah loyo. Islam menghendaki dirimu ketika berada di masa bundamu, di masa kuatmu, di masa sehatmu, di masa perkasamu, bukan di masa rentamu. Islam menghendaki semua yang terbaik dari apa yang kau miliki. Ya, ketika nama kita lagi harum sebagai pejabat, ya, tidak pernah berada di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bergelimang harta, nanti ketika Allah semua cabut itu baru datang tongki. Kenapa? Tidak ada yang pelarian, kayaknya ini mami ini jalan ini. Kenapa tidak dari dulu? Dengan segala kemuliaanmu, dengan segala nama besarmu, kenapa tidak semua itu kearahkan untuk kemuliaan Islam? Jangan waktu-waktu sisa kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala apa ini? Tidak kabur lagi. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkannya daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambil melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Ya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Kadang kita mau terlibat, ya, ketika di sisa-sisa waktu,
mau berinfak di sisi seharta, ya. Padahal Allah SWT menginginkan itu seluruh harta dan jiwa kita. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya menawarkan perniagaan kepada orang-orang mukmin itu harta dan jiwa mereka. Seluruh harta dan jiwa mereka. Dengan apa? Dengan surga bi anna lahumul jannah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya memberikan atau menawarkan diri dan harta kita dengan surga. Makanya jangan memberikan, jangan berharap mendapatkan surga dengan semua nilai-nilai sisa yang kita miliki. Tetapi kita harus totalitas apa yang kita miliki, ikhwan sekalian. Makanya di akhir penyampaian kami ada momen yang kembali kita akan sampaikan pada kesempatan ini. Sebelum-sebelumnya atau di masa-masa yang telah berlalu kita bersama-sama dengan jamaah yang kuat, dengan ukhuwah yang kuat, kita telah mampu melakukan hal-hal besar. Mulai dari seluruh fasilitas ini sampai di belakang SD, gedung, pondok pesantren, dan alhamdulillah Allah telah membuka kembali peluang-peluang kepada kita semua untuk berpartisipasi. Yang insya Allah pada tahun ini kita berkomitmen akan mendirikan pondok pesantren khusus keputrian, ya, yang insya Allah akan dibangun di dekat GOR. Ini adalah hibah dari mertua salah satu ikhwah kita, Pak Jupri, ya, Haji Nasir Sayhana. Ini adalah amanah kepercayaan ikhwan sekalian. Tanah yang nilainya kurang lebih 3 miliar ini dia hibahkan untuk pesantren kita. Ya, kurang lebih 3 miliar nilainya di sana, di dekat GOR. Dia hibahkan. Ini adalah tanda bahwasanya banyak orang yang menaruh harapan kepada kita. Banyak orang yang percaya kepada lembaga ini. Bahwasanya lembaga ini mampu bekerja secara profesional, ya, dalam mengelola pendidikan. Maka ini adalah momen untuk kita semua untuk kembali berpartisipasi, ya, untuk mewujudkan ya harapan ini ikhwan sekalian. Makanya kami mengajak kembali ikhwan sekalian seluruh yang hadir ini, seluruh pengurus, seluruh kader dan seluruh simpatisan untuk berpartisipasi untuk menjadi relawan dalam pendirian pondok pesantren ini yang insya Allah secara teknis akan disampaikan setelah sholat isya. Setelah sholat isya kita sampaikan, kita akan bagikan, sehingga bagi yang bersiap untuk mengambil berpartisipasi di momen perjuangan ini, ya kami meminta kesediaannya setelah sholat waktu sholat sunnah sebentar, sehingga walaupun paling maksimal insya Allah 15 menit. Jadi kita akan bagikan perangkatnya bagi mereka yang siap menjadi relawan berpartisipasi dalam perjuangan ini. Jadi insya Allah ya, gimana? Siap ya? Setelah salat sunnah kita akan bagi perangkatnya. Jadi bagi mereka yang siap menjadi relawan, ya singgah. Ya mungkin kurang lebih 15 menit untuk ini ada dibagikan. Dan ketua relawan dipersiapkan memang. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan ikhwan sekalian. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama kepada diri pribadi kami. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.